Ya, pemirsa, para caleg sudah mempromosikan dirinya kepada para calon pemilihnya dengan berbagai cara. Namun ternyata banyak sekali caleg yang tidak kita kenal. Bahkan tidak pernah kita dengar apa saja sepak terjang caleg tersebut. Apakah mereka pantas kita pilih sebagai wakil kita? Dan lantas bagaimana sebenarnya proses penyeleksian para caleg tersebut oleh KPU? Sudahkah sesuai dengan prosedur yang dilakukan? Siapa sajakah yang berhak menjadi caleg dan apakah mereka pernah mempunyai perkara pengadilan? Dan yang terakhir adalah serta sejauh mana juga kasus yang pernah dialami mempengaruhi para caleg tersebut. Ya, Pak Bikoner kembali hadir menjumpai Anda tentunya bersama saya Gita Nafiza, dan kali ini mengangkat tema caleg mantan napi atau residivis ya. Dan bersama saya telah hadir praktisi hukum Muhammad Nasihan. Selamat datang di Pak Bikoner, Pak, untuk sekian kalinya nih ya. Selamat datang. Ini menarik sekali. Kita aja belum kenal para caleg atau bahkan udah banyak yang fatigue atau apatis terhadap caleg-caleg. Ini menarik lagi bahwa sekarang mantan napi pun boleh jadi caleg. Tapi sebelum itu, kalau di mata hukum sendiri nih ya Pak, misalkan seseorang melakukan kesalahan, itu menjadi track record tersendiri. Kemudian seberapa besar track record ini mempengaruhi, misalkan di kemudian hari dia mempunyai masalah lagi dalam hal hukum, seberapa besar ini pengaruhnya? Ya, itu tentu itu hanya pandangan masyarakat ya. Dan ketika kita mewakili masyarakat untuk memandang sesuatu, tentu kepentingan dari sisi kacamata yang mana dulu. Sebenarnya hukum juga bisa melihat bahwa seseorang yang sudah menjalani hukumannya karena kesalahannya, sebenarnya itu juga sudah pencucian diri, dan hukum tidak boleh juga menganggap bahwa orang itu selamanya tetap adalah narapidana. Tapi biasanya suka jadi referensi kan, kalau misalkan dia melakukan kesalahan kedua kalinya, kemudian di flashback lagi, oh emang dia pernah menjadi residivis seperti itu. Itu sebenarnya juga terjemahan daripada aspirasi masyarakat, pandangan masyarakat. Belum bisa sejernih yang sesungguhnya. Semangat dari filosofi setiap undang-undang dibentuk itu tentu memperhatikan dari satu pemahaman yang komprehensif. Ada satu menurut historinya bagaimana, dari sosiologisnya bagaimana, dari idealismenya bagaimana, dari itu semua harus dipandang. Kita tidak boleh melihat hitam putih di dalam persoalan kita berbangsa bernegara ini dengan mendikotomi antara masyarakat, oh itu kelompok DPR, ini napi nggak boleh, mantan napi nggak boleh jadi DPR. Artinya kalau jadi DPR berarti mantan napi. Barangkali juga itu jauh lebih bagus daripada napi mantan DPR. Napi mantan DPR? Iya, napi mantan DPR. Lebih bagus daripada DPR mantan napi? Lebih bagus daripada jadi DPR istilahnya mantan napi. Lebih bagus jadi mantan napi daripada jadi mantan ustadz, seperti itu kan? Yang sering kita dengar ya. Jadi seperti itu. Nah tentunya kita bicara napi di DPR ini, DPR itu kan juga, ya mohon maaf saja, masyarakat semua tahu dan masyarakat tidak akan jauh pandangannya terhadap, seperti saya memandang juga, tidak baik-baik amat, dan kasus yang selama ini sedang digarap oleh KPK juga belum selesai sepenuhnya, belum selesai seluruhnya, belum mengena semuanya yang kena. Yang kena itu hanya masih sampel. Sementara saya katakan beberapa kali, kalau KPK itu jujur, barangkali mendekati hampir finish ini. Kalau jujur dan sesungguhnya tidak ada kepentingan yang lebih besar yang misalnya kepentingan untuk kemaslahatan. Kalau saya habisin DPR mungkin nggak sempat lagi, semuanya akan mampir dulu ke Cipinang lah. Semuanya akan mampir dulu ke Cipinang. Tapi ini salah satu fraksi P3 menolak keras bahwa disahkannya peraturan seperti ini. Karena mungkin untuk menjadi caleg dibutuhkan sebuah integritas pribadi yang bisa menjadi contoh lah. Walaupun itu masih terlalu awang-awang juga ya mungkin pada kenyataannya. Itu hak dia, tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa P3 juga bukan malaikat di dalam struktur bangsa dan negara ini. Oknum-oknumnya juga tidak lebih bagus dari itu. Dan kita juga tahu berapa sekarang di LP orang P3 tidak boleh lah dia memposisikan diri sebagai seorang yang wali di dalam. Tapi kemudian juga masyarakat mungkin tadi sebelum kita masuk studio memang dikatakan bahwa hakim yang paling baik adalah masyarakat itu sendiri. Saya setuju. Baik, tapi bagaimanapun ada dalam pelajaran psikologi juga ada yang disebut past behavioral predictive future. Maksudnya apa yang dilakukan di masa lalu kemungkinan akan diulang lagi di masa depannya, seperti itu. Seseorang melakukan sesuatu kejahatan tidak harus orang itu memang selamanya jahat.
Iya kan? Karena itu pendekatan ini, pendekatan filosofi, pendekatan tasawuf dengan pendekatan normatif hukum beda. Kalau kita memandang filosofi atau secara tasawuf, siapa di antara kita yang menjamin bahwa kita ini akan istiqomah terus di dalam kebaikan? Tapi Pak Nasihan sendiri misalkan dalam suatu kasus pernah menghadapi misalkan seseorang yang dua kali, misalkan Anda penuntut mungkin ya, bukan pembela seperti itu, melihat lawan Anda memang dia dulu pernah di penjara seperti itu. Apakah Anda tidak menggunakan masa lalu dia sebagai kunci kemenangan juga seperti itu, saya kan? katakan bahwa untuk kasus ini tidak bisa digeneralisir. Digeneralisir bahwa orang yang sudah jadi nabi tidak akan baik. Kemudian orang yang masih baik tidak akan jahat. Karena tadi saya katakan, kalau tasawuf pandangannya, nggak ada yang bisa menjamin bahwa kita tetap baik dan akhirnya husnul khotimah. Tetapi hukum, Mahkamah Konstitusi mempunyai pertimbangan tentunya berdasarkan kewenangan yang ada. Dia tolak ukurnya hanya adakah undang-undang, semangat daripada undang-undang ini, perimbangan dari pemahaman undang-undang yang undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu ini yang menyangkut tentang adanya seseorang kalau sudah pernah dihukum dengan ancaman hukuman pasalnya lebih dari 5 tahun, maka dia kalau itu diberlakukan menurut pemandangan MK yang saya pahami, itu berarti dia sama dengan melanggar hak, melanggar persamaan orang di dalam pemerintahan dan kepastian hukum serta keadilan itu sendiri. MK berwenang memang untuk itu, dan di DPR ini harus menghargai itu. Mau tidak mau. Nah sekarang, kalau memang normatif sudah membiarkan atau sudah membolehkan berdasarkan keputusan MK itu memang sudah final, dan orang seperti kemenangan yang diajukan oleh Robertus ini, bahwa dia sendiri tuh sudah 3 kali keluar masuk penjara. Nah ketika Mahkamah Konstitusi prakteknya ini memutuskan seperti itu, biarkanlah mereka melanggang, tapi saya mempunyai catatan, tolong. Jadilah masyarakat ini hakim yang adil. Mbok semua menjadi pelajaran. Yang bersangkutan harus introspeksi lah, bahwa mosok sih yang lain aja yang belum dihukum masih banyak, kenapa harus milih yang dihukum? Tetapi undang-undang memang membolehkan, boleh aja nggak apa-apa. Silahkan saja. Tapi masyarakat harus makin lama, makin cerdas, bukan hanya karena disuplai kaos, bukan karena disuplai dengan uang 10.000 atau 50.000 harganya sekarang, lalu menjatuhkan pilihannya dengan mempertaruhkan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Oke, kita harus break dulu nih Pak Nasihan ya. Dan pemirsa, kami nantikan komentar, saran ataupun kritik Anda untuk Public Corner melalui SMS. Silakan Anda ketik PC spasi lalu istilah komentar Anda dan kirimkan ke 6876. Kami juga akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk berinteraksi. Silakan hubungi 021 58 3022. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Saatnya perempuan unjuk gigi di pentas politik. Caleg perempuan cerdas. Caleg perempuan berkualitas. Siapa caleg perempuan paling pantas duduk di Senayan? Simak 16 caleg perempuan mengadu visi seputar implementasi tujuan pembangunan milenium, referensi pemilu Indonesia. Metro TV. Tidak merasa rendah diri ketika harus mengajar mahasiswa yang relatif lebih tinggi dari Anda? Kalau rendah tubuh ya, tapi kalau rendah diri enggak lain. Mbak Iza ini umurnya berapa? 22. Tinggi badannya? 70. Film apa aja yang pernah dibintangi? I Love You Om. Jangan lihat saya waktu bilang I love you Om. Kalau Anda ini mini, KT, kerdil? Ganteng saya. Anak mini. PDI Perjuangan mengkritik keras kebijakan BLT. Kalau itu namanya bantuan langsung tunai,
Itu artinya kan hak mereka. Nah, kalau hak mereka, kenapa mereka yang punya hak harus sampai begitu? Itu hal yang tidak saya setujui. Kenapa ya? Saya ngomong pelan, dibilangnya, wah, kritik hebat. Saya suka baca di koran. Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV. Ya, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan topik caleg mantan napi. Nah, kami juga masih menantikan pertanyaan ataupun komentar Anda. Silahkan hubungi 021-58-3022. Ini kalau feeling saya, lihat caleg aja udah nggak jelas nih ya, siapa aja. Rekam jejaknya seperti apa udah nggak jelas. Ini ditambah lagi caleg mantan napi. Mungkin masyarakat ataupun viewers di rumah juga pasti akan reaksinya negatif seperti itu. Tapi kemudian, di Indonesia itu muncul undang-undang karena ada sebuah kasus dulu baru muncul undang-undang. Ini pencetusnya mengapa undang-undang memperbolehkan mantan napi untuk menjadi caleg itu apa? Ceritanya gimana sih Pak? Ya, mantan napi boleh menjadi caleg itu karena ada orang-orang yang mantan napi itu ingin mencaleg, kemudian tidak boleh. Karena Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 itu mencantumkan tidak boleh itu, yang dibuat oleh DPR. Ya. Nah, kita melihat dari beberapa sisi. Kalau dari sisi DPR, mungkin egoismenya, janganlah di gedung ini diisi kursi-kursi ini oleh orang-orang yang pernah dari Cipinang, dari Salemba. Dia sendiri tidak tahu bahwa dia juga calon penghuni sana. Ya kan? Itu dari DPR. Nah, kemudian orang masyarakat model kita preman-preman ini kalau misalnya tidak boleh karena orang merasa sudah lebih baik dari kita, itu kan justru kejelekannya. Nah, kalau kemudian itu dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya. Mahkamah Konstitusi sebagai wasit daripada konstitusional, dia melihat anak bangsa ini tidak boleh dikotak-kotakan oleh perlakuan hukum, oleh persamaan hak, oleh keadilan, oleh kepastian hukum. Oleh karena itu, dia hanya melihatnya, wah, ini undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 menjamin bahwa orang itu sama, persamaan di dalam pemerintahan, persamaan di dalam hukum. Persamaan di dalam keadilan. Oleh karena itu setelah dihukum selesai sudah, dia kembali menjadi warga negaranya. Oleh karena itu tidak sesimpel itu, tidak sepraktis itu seperti kewenangan MK ini bisa diterima oleh masyarakat. Tentu masyarakat mempunyai catatan-catatan, jangankan masyarakat, keluarganya sendiri ikut malu. Nah, yang anehnya orang yang dihukum itu sendiri nggak malu, sehingga masih harus menjadi DPR. Padahal kasusnya, mohon maaf aja, termasuk kasus-kasus yang aduhai. Saya pikir itu karena kasus penganiayaan berat. Karena kasus penculikan. Kasusnya apa aja sih itu kan ada 3 kali itu kalau saya tidak salah, kalau saya ikutin di dalam pemberitaan, kasus penganiayaan, kemudian kasus penculikan. Tuh, kan? Saya berpikir sebelum jadi DPR saja dia sudah bisa menculik, apalagi kewenangan ada pada dia. Nah, oleh karena itu yang paling berbahaya adalah ketika masyarakat pemilih kita ini masih menggunakan satu pertimbangan pemilihan itu dengan kepentingan sesaat, ini amat sangat berbahaya. Kenapa? Mohon maaf, tidak sulit buat kelompok-kelompok preman yang sangat kuat, mafia yang kuat, apakah gembong narkoba, apakah gembong illegal logging, duitnya banyak, dia nggak sulit melenggang kangkung ke DPR, ke gedung Senayan itu. Dan lain halnya dengan seorang ustadz yang cuman sudah 1 hari mandi sekali, makannya sekali, pakai sepeda ongkel, dia walaupun sangat bersih, amat sulit untuk jadi DPR. Inilah bahayanya masyarakat, bahaya. Karena itu lagi-lagi kemandirian masyarakat di dalam memilih. Karena undang-undangnya seperti itu. Marilah kita cerdas. Kita gunakan hak kita itu. Yang belum narapidana aja masih banyak. Yang belum narapidana saja belum tentu menjadi jaminan akan tidak ke Cipinang atau ke Salemba. Apalagi yang sudah, ini kan mengkhawatirkan. Berarti benar dong ya, past behavioral, predictive future ya Pak ya. Kita harus menjawab penelpon dulu. Halo. Halo. Iya Pak. Gini Mbak, saya Adam dari Tangerang. Iya. Kalau misalnya saya nanggepin ini Mbak ya, kita bisa berkaca ke Afrika Selatan gitu Mbak. Di mana Nelson Mandela sendiri sebelum jadi presiden adalah narapidana. Tapi kasusnya kan beda Pak. Iya, maksudnya gini, konteksnya adalah narapidana gitu di sini. Kan labelingnya adalah narapidana.
bukankah Bung Karno dan kawan-kawan sendiri pernah dijatuhi hukuman gitu, pernah jadi narapidana di zaman Belanda. Tapi toh buktinya dia bisa memberikan kesejahteraan pada awal-awal kemerdekaan dulu. Gitu. Tapi saya ingin bertanya juga pada Anda, misalkan seorang caleg dia mantan pembunuh, mantan korupsi, Anda masih mau memilih? Selama dia punya visi yang bagus, dia mengerti tentang arti welfare state sih, it doesn't matter buat saya. Oke, thank you, makasih Pak. Ya, ini salah satu pandangan dari masyarakat ya. Ya, itu makanya saya katakan tadi kita tidak bisa mengeneralisir dari semua ini. Kita hanya jangan menggantungkan kepada undang-undang atau kepada keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah seperti itu, dan kemudian kita kerdilin kewenangan Mahkamah Konstitusi ini kan memang kewenangannya dan itu bangsa yang memberikan. Yang kita bergantung adalah kecerdasan masyarakat. Kita himbau betul-betul hati-hati jangan mempertaruhkan bangsa dan negara ini dengan misalnya kasus yang seorang pembunuh walaupun duitnya banyak, pembunuh dan kemudian dipilih. Ini saya rasa masyarakat yang sudah pada sangat kritis, masuk UGD, yang nyalon juga masuk UGD, yang milih juga patut masuk UGD. Karena itu ya bangsa kita ini harus tetap iling dan waspada. Artinya bagaimanapun juga kondisinya, bagaimanapun juga undang-undang jangan terjebak dengan undang-undang. Masyarakat harus menjadi hakim yang tertinggi. Masyarakat harus mempunyai pertimbangan yang sangat-sangat sangat-sangat matang di dalam mempertaruhkan nasib bangsa ini. Terutama kalau untuk saya sendiri gampang sekali. Ketika saya menganggap diri saya masih waras, maka saya tidak akan mencalekkan diri. Why? Karena terus terang saja saya mengikuti perkembangan, semua janji itu terlalu sulit. Tapi kalau DPR isinya misalkan Bapak salah satu orang yang sangat baik gitu. Kalau misalkan kita biarkan DPR semakin parah dong Pak. Justru dengan muncul orang-orang baik ini walaupun sedikit tapi perlambat DPR akan jadi lebih baik. Iya, saya banyak teman di situ yang berangkatnya juga luar biasa baik. Gitu ya. Dan kemudian luar biasa baik. Kemudian kita tidak bisa menuduh orang gitu ya. Tapi kalau 5 tahun yang dulu juga masih di BTN, kemudian sekarang sudah di Pondok Indah, kesempatannya itu hanya menurut pandangan saya. Bagaimanapun juga kita tidak menuduh, tapi kita yakinin bahwa itu pasti tidak benar yang dia peroleh. Karena itu, kalau sekarang itu baru 7 sampai 10 orang anggota DPR, itu karena belas kasihannya bangsa melalui KPK. Karena apa? Karena belum ketahuan aja, atau ketahuan belum diekspos aja, atau diekspos belum ditindak aja, atau ditindak masih tebang pilih aja. Itu. Kalau sudah itu diberlakukan semuanya, maka saya katakan beberapa kali, mari kita selesaikan gerbong Hamkayandu ini. Mari kita selesaikan gerbong si Zahidin itu, Antoni Zahidin. Mari kita selesaikan yang Agus Condro ini. Begitu banyak PR-nya ya. Begitu PR-nya banyak dan mereka begitu reses nanti selesai nggak kepilih lagi, jangan biarkan duduk tenang-tenang. Harus juga mencicipi sebagai masyarakat di lembaga pemasyarakatan. Baik, kita harus break dulu nih Pak, nanti kita lanjutkan segmen terakhir ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda di segmen terakhir. Pastikan Anda bersama kami. Berbagai skandal dan korupsi yang melibatkan para politisi Senayan membuat citra Dewan Perwakilan Rakyat semakin terpuruk. Apalagi kinerja para wakil rakyat nyatanya juga tak kalah terpuruknya. Namun para caleg perempuan meyakini, kini saatnya kaum perempuan lebih berperan di parlemen. Akankah kaum perempuan mampu memperbaiki citra DPR, referensi pemilu Indonesia? Metro TV. Saya Feni Rose, sekarang berada di panggung Tinkerbell yang ada di Mall of Indonesia. Saya sekarang sudah dikelilingi oleh peri-peri cantik. Ada Tinkerbell, ada Rosetta, ada Silver Mist, ada Iridesa, ada Fawn, dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa, di panggung Tinkerbell ini akan ada banyak sekali acara seru yang bisa adik-adik ikuti. Mulai dari tea party, mewarnai, bisa menyaksikan magic show, dan juga celebrity storytelling. PDI Perjuangan mengkritik keras kebijakan BLT. Kalau itu namanya bantuan langsung tunai, itu artinya kan hak mereka. Nah, kalau hak mereka, kenapa mereka yang punya hak harus sampai begitu? Itu hal yang tidak saya setujui. Kenapa ya?
Saya ngomong pelan, dibilangnya, wah, kritik hebat. Saya suka baca di koran. Referensi Pemilu Indonesia. Metro TV. Hingar-bingar pesta demokrasi. Hiruk-pikuk caleg merebut simpati. Para politisi sibuk beraksi. Simak komentar kritis seputar kinerja politisi negeri ini bersama maskot The Election Channel, Revi. Revi, referensi pemilu setiap Sabtu jam 8:30 malam. Referensi Pemilu Indonesia, Metro TV. Ya, Anda masih bersama kami di Public Corner dengan tema caleg mantan napi. Ini banyak yang mengkhawatirkan, banyak yang negatif seperti itu. Tapi lagi-lagi benar seperti kata Bapak tadi bahwa hakim yang paling tinggi itu adalah masyarakat. Iya, Dan jangan menyalahkan kalau nanti kalau kita sekarang golput, terus tiba-tiba 5 tahun ke depan bangsa kita makin ambruk, ya jangan apa namanya, jangan hanya marah-marah dan jangan marah-marah. Ya, seperti itu. Tapi cara memintarkan masyarakat atau menyadarkan masyarakat dalam waktu yang sangat singkat ini, tanggal 9 nanti, bagaimana ya? Saya rasa dengan 10 tahun terakhir ini masyarakat sudah cukup banyak belajar. Semua punya idola, semua punya tokoh. Begitu jadi, ya tidak menjadi tokoh seperti keinginannya. Saya dulu mendampingi salah satu teman yang partainya ketika itu tidak masuk electoral threshold, tapi sekarang dia penguasa, jadi ketua MPR DPR ya. Nah, waktu kita berjuang waktu kita ikut di dalam forum itu, dia memperjuangkan agar electoral threshold jangan dibatasin, karena dia supaya bisa masuk. Tapi sekarang dia bisa kuat, dia membatasin. Jadi rupanya sesuatu ini tidak istiqomah, tidak konsisten semuanya. Tapi sebetulnya itu, karena mungkin Bapak juga mengenal lingkungan dalam itu seperti apa, dan sebetulnya apa sih yang terjadi di situ, mengapa orang bisa berubah dari yang tadi sangat baik kemudian walau alam endingnya seperti apa? Ya, kita jujur aja, Allah belum mentakdirkan kita muncul para pemimpin-pemimpin, masih tokoh-tokoh yang sesungguhnya. Sekarang ini masih hanya digulirkan oleh keinginan-keinginan, oleh ambisi-ambisi, oleh keserakan-keserakan, oleh nafsu-nafsu kekuasaan yang luar biasa. Tapi tadi menurut tertarik dengan kalimat Bapak yang tadi bahwa undang-undang itu bisa dibikin dan ditiadakan kemudian dibikin lagi. Jangan-jangan ini undang-undang ini disahkan kemudian ada maksud-maksud tertentu 5 atau 10 tahun mendatang dengan bebasin narapidana sehingga dia bisa berkuasa seperti itu? Ya, sangat mungkin, tidak ada yang mustahil. Tetapi saya yakin bahwa mereka mempunyai tanggung jawab moral kepada bangsa, mereka mempunyai tanggung jawab moral kepada negara, mereka tanggung jawab moral kepada agama, dan lebih-lebih kepada Tuhan. Oleh karena itu kewenangan tidak boleh diagendakan oleh kepentingan-kepentingan yang sebenarnya terselubung, yang masyarakat belum bisa dikasih kekuatan Tuhan untuk membuktikannya. Kalau kita katakan, atau perkataan kita bernada untuk menuduh, kita buktikan. Bukti tidak selalu harus itu, tapi produknya lah menjadi